Halo teman-teman, balik lagi di Free Dream Indonesia ya. Jadi di video kali ini seperti yang gua bilang kemarin ya, gua akan bahas khusus mengenai fitur mirror ya, fitur mirror yang katanya praktis ya. Nah, langsung aja di sini gue pakai kanvas ukuran 3:4 ukuran standar 768 kali 1024 yang ini ya, yang ini nih. Kalian bisa lihat kan? Yang ini gue akan pakai. Nah, sekarang kita bahas tentang fitur mirror yang ada di bagian bawah ini ya. Yang ada di bagian sini ini adalah fitur mirror. Ada banyak fungsinya ya. Ada banyak fungsinya dan ada banyak kegunaannya juga. Tapi di sini gua akan bahas sedikit aja, yaitu yang ini yang paling sering digunakan. Kalau yang ini itu jarang banget digunakannya, terutama yang ini nih. Ini repot banget cara gunainya ya. Jadi gua akan bahas yang ini aja ya. Yang mirrornya itu kiri kanan gitu ya. Karena itu yang paling sering di komen di Instagram dan juga di Facebook itu ya, di YouTube juga pernah ada itu ya. Sering banget gak di komen kayak gini. Ya ngapain susah-susah, mending pakai fitur mirror gitu ya. Tapi benarkah kayak gitu? Pada kenyataannya pakai fitur mirror itu nggak segampang yang kalian pikir. Oke, jadi langsung saja gua bahas. Oke, jadi gue akan bahas fitur mirror yang sisinya itu kiri kanan kayak gini ya. Gue akan coba gambar kepala dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, di sini gue akan gambar satu kepala dan gue akan jelasin kebanyakan para pemula itu kesalahannya ada di mana gitu ya, dan kelemahan dari fitur ini tuh ada di mana gitu. Gue sering banget lihat di itu di Instagram sama di Facebook itu sering banget ada yang menggunakan fitur mirror tapi simetrisnya itu ya gimana ya, kayak kurang gitu, gambarnya jadi kayak aneh gitu ya. Nah, di sini langsung saja gue tunjukin ya. Misalkan saja gue gambar sebuah kepala di sini ya. Nah, seperti ini misalkan saja ya. Langsung aja kayak gini. Nah, seperti ini, dan setelah itu gue langsung ngegambar mata ya, mata. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari fitur ini ya. Bukan kelemahan dari fitur ya, tapi kesalahan yang sering dilakukan para pemula. Jadi dia cuma fokus ke matanya aja. Jadi biasanya dia perbesar kayak gini kan, perbesar kayak gini meskipun dikasih pembatas ya, misalnya saja udah direncana gitu. Di sini mata. Nah, akan digambar di bagian sini. Dan setelah itu dia hanya fokus seperti ini aja dan langsung menggambar matanya seperti ini. Bentar aja ya, contoh aja, contoh gitu. Seperti ini, terus digambar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, kalian bisa lihat kesalahannya ada di mana ya? Ada di posisi matanya gitu ya. Jadi saat kalian menggambar di bagian sisi kiri, yang kanan pastinya ya akan mengikuti. Apalagi jika kalian menggambar menggunakan stylus pen, ya stylus pen masih mending lah. Kalau pakai jari itu yang jadi nerakanya, karena kalian nggak akan bisa lihat apa yang ada di sisi kiri, tapi kalian cuma bisa fokus yang ada di sisi kanan ya. Jadi kayak gitu cuy ya. Jadi kalian nggak bisa bebas gitu ya, nggak bisa bebas, dan kalian malah gambarnya nanti aneh gitu, jadinya kayak gini ya. Dan kalau udah kayak gini itu harus diperbaiki lagi, dan kebanyakan itu nggak diperbaiki coy. Jadi ya udah kayak gini ya gini-gini aja gitu, nggak diperbaiki sama sekali ya. Nah, coba kita ilangin mirroringnya ya. Nah, kalian bisa lihat kan keanehan yang terjadi cuy ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk fitur mirror ini kelemahannya itu jika kalian pakai jari itu kalian cuman bisa lihat di sisi kiri. Nah, kalau kalian lihat di sisi kiri lagi, sisi kanan doang ya seperti ini, karena gue gambarnya pakai tangan kanan, jadi gue fokusnya di tangan di sisi kanan, kanan ini ya, kanan kalian juga ya, maksudnya bukan kanan karakternya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau di sisi kanan doang kayak gini ya, ya udah pasti kelihatan bagus gitu. Tapi kalau kalian udah geser, jeng, jadinya aneh cuy ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk fitur mirror itu kelemahannya itu seperti ini. Jadi kalau salah satu ya yang lainnya juga salah gitu ya. Kalau yang kanan salah, yang kiri juga salah. Salah ambil posisi, ya pastinya yang kiri juga akan salah ambil posisi. Apalagi yang paling unik itu seperti ini cuy. Nah, ini sering ya terjadi di orang-orang yang terlalu mengandalkan fitur mirror gitu ya. Ya perasaannya sih baik-baik aja gitu ya. Niatnya mau bikin agak sedikit serong, agak melirik ke kanan gitu matanya ya. Seperti ini, dan pasti kalian bisa udah tebak
aneh cuy ya. Ya kayak gitulah ya. Jadi apakah kalian masih berpikir kalau fitur mirror ini praktis ya? Nggak mungkin ya. Fitur mirror ini memang praktis ya dalam kategori kecepatan kerja ya. Jadi 1 kali jalan 2 kali kerja gitu. Tapi kalau untuk praktis untuk pemula kayaknya enggak ya. Karena ujung-ujungnya juga cuman profesional aja yang bisa bikin. Nah, ini gue juga bisa perbaiki sebenarnya. Jadi seperti ini. Nah, yang gue lihat itu seperti ini. Setelah itu tinggal dikasih aja renggangan dikit gitu. Nah, bisa lihat posisi matanya ya. Oke. Nah, seperti ini jauh lebih mending cuy daripada yang tadi ya. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian bisa menggambarnya itu kayak gini ya. Misalkan saja kayak gini. Ini gue bahas doang ya, jadi bukan tutorialnya ntar. Nah, jadi kalian bisa lihat gitu, bisa lihat dengan jelas sisi kiri dan sisi kanannya itu kekurangannya ada di mana gitu. Jadi diperbaiki lagi seperti ini harusnya ya, harus diperbaiki ulang gitu. Jadi nggak bisa 1 kali jalan gitu ya kalau pakai fitur mirror ini. Nah, seperti ini cuy. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk masalah rambut ini kalian cuma bisa bikin rambut yang simetris ya, yang sama gitu posisinya dari kiri dan juga kanan gitu ya. Itu sama kayak poni yang datar seperti ini atau poni yang seperti ini ya. Itu caranya. Tapi kalau untuk poni sebelah ya, itu nggak bisa. Jadi harus kalian nonaktifkan dulu. Baru kalian bisa bikin seperti ini. Nah, seperti ini aja ya. Jadi itulah kesalahan para pemula biasanya. Cuman bisa fokus ya. Kesulitannya itu di situ. Cuman bisa fokus di bagian sisi kanan atau sisi kiri aja ya, tergantung dari kalian gambarnya pakai tangan mana gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Dan yang bikin anehnya lagi itu, yang kelemahannya lagi untuk fitur ini itu, yang selain bisa membuat kalian memicu kesalahan kalian dalam posisi, kalian juga nggak bisa menggunakannya untuk posisi 3/4 ya, kecuali kalau untuk menggambar 2 karakter dalam 1 kali jalan itu nyaman banget ya. Jadi kalau ada fitur mirror seperti ini misalkan saja ya, gua hapus saja yang ini. Nah, di sini gua aktifin bukan salah, yang yang ini ya. Nah, misalkan saja gambar 2 karakter gitu ya, gambar 2 karakter menjadi menjadi satu. Misalkan saja menggambar 2 karakter sekaligus seperti ini dengan posisi yang sama ya, dengan posisi yang sama seperti ini, itu akan lebih mudah cuy kalau pakai fitur ini ya. Kalian bisa lihat itu. Nah, kalian bisa lihat kan. Jadi kalau ada 2 karakter dengan posisi yang sama itu cocok banget memang kalau dipakein fitur ini gitu ya. Tapi kalau untuk posisi 3/4 sendiri itu nggak bisa kalau kalian pakein fitur ini gitu ya. Jadi kelemahannya kayak gitu, cuman bisa posisi di depan, menghadap ke depan aja, kalau nggak menghadap ke belakang gitu ya. Jadi posisi kelemahannya ada di situ aja gitu ya. Nah, cocoknya fitur ini buat apa bang ya? Cocoknya itu buat ngegambar seperti koridor gitu ya, seperti lorong yang butuh simetris gitu. Misalkan saja seperti ini ya. Ini anggap aja gua gambar lorong ya, seperti ini ya, lorong seperti ini. Nah, ini akan lebih simetris dan ukurannya pasti kanan kiri akan sama cuy ya, pasti akan sama. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini ya, anggap aja ini ruang kelas gitu. Nah, seperti ini. Jadi ujung-ujungnya ya fitur ini nggak praktis-praktis amat gitu. Jadi kalian harus belajar lagi kalau pakai fitur ini ya. Tapi tenang aja, nanti gue akan tunjukin gimana caranya menentukan posisi yang pas untuk kalian para pemula gitu, supaya kalian bisa merasakan menggunakan fitur ini gitu ya. Nah, sebenarnya fitur ini juga cukup berguna untuk membuat koridor seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini udah jadi. Nah, posisinya udah pas. Lebih bagus lagi kalau kalian pakai penggaris gitu ya. Nah, kalau untuk yang fitur yang ini dan ini gue akan bahas di ending ya, di ending video ini. Jadi tunggu saja sampai endingnya aja. Dan di sini gue akan jelasin keuntungannya dan kerugiannya ya. Ya sebenarnya gue udah jelasin tadi, tapi gue akan jelasin ulang. Untuk fitur ini yang mirroring kanan kiri ini, itu
kelebihannya itu yaitu tadi satu kali jalan, 2 kali kerja. Jadi kalau yang kiri digambar, yang kanan yuk pastinya ikut digambar, atau yang kanan digambar, yang kiri pastinya akan ikut ke gambar. Dan yang lain lagi ini bisa sangat mempercepat pekerjaan gitu ya. Jadi cukup menggambar yang sisi kanan atau kiri aja, tapi ada kelemahannya ya. Dan kelemahannya itu kalian cuman bisa posisi arah depan gitu ya, arah depan seperti ini. Jadi cocoknya itu fitur ini digunakan untuk perspektif gitu ya. Jadi sudut perspektif kayak gini itu cocok banget kalau pakai fitur yang satu ini, karena umumnya fitur perspektif itu membutuhkan simetris yang cukup tinggi gitu ya guys, membutuhkan akurasi simetris yang cukup tinggi gitu kalau untuk sudut perspektif gitu ya, seperti menggambar gedung atau menggambar pemandangan jalan gitu ya, jalan yang road kayak gini doang gitu loh. Bentar ya, yang kayak gini doang ya. Nah kalian kan sering lihat kan, bentar gue tunjukin aja gambarnya ya, yang ini gue hilangin. Nah gambar yang kayak gini nih, yang kayak gini ini anggap aja jalannya ya. Terus di sini ada pegunungan seperti ini, terus di sini ada semacam jalan atau mungkin kota gitu kan. Terus di sini ada pohon-pohon cemara gitu. Nah seperti ini ya. Nah ini jalannya gitu ya, jalannya. Nah jadi kayak gitu itu cocok banget kalau digunakan untuk menggambar kayak gini, atau pemandangan awan gitu ya, pemandangan awan seperti ini ya. Biasanya kan ada kan pemandangan awan yang seperti ini nih. Anggap aja ini awan ya cuy ya, ini gua gambar asal soalnya. Nah seperti ini ya. Terus di sini ada garis, terus ada laut gitu ya, laut misalkan saja, laut seperti ini. Nah ini awannya gitu ya. Biar lebih jelas gue ubah brushnya ya, gue ubah brushnya ke brush awan. Mana yang ini ya, oh ya bener. Nah seperti ini ya, jadi ini awannya gitu. Nah jadi kalau pemandangan awan seperti ini itu kan ada kan yang kayak semi 360 derajat gitu ya, seperti ini. Nah itu cocok banget kalau pakai fitur yang satu ini. Jadi cocoknya itu untuk simetris dan juga pemandangan gitu ya. Kalaupun menggambar kepala anime itu pun cuma bisa dari arah depan kalau nggak belakang. Kalau dari arah samping sama 3/4 itu nggak bisa posisinya kayak gitu ya. Nah oke, jadi gua tutup aja untuk pembahasannya ya, yang kelebihan dan kekurangannya. Yaitu tadi adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Kalian bisa koreksi sendiri gitu ya, pikir lagi untuk menggunakan fitur yang satu ini. Karena sering banget gitu ada orang yang sering bilang kalau mending pakai fitur mirror bang, lebih praktis gitu ya. Fitur mirror itu tergantung orangnya cuy ya. Kalau orangnya bisa pakai ya pastinya bagus gitu, tapi kalau orangnya nggak bisa pakai, nggak bisa memprediksi posisinya gitu kan, pastinya ya akan hancur gambarnya gitu ya. Nah oke, jadi sekarang gue akan tunjukin tutorial gimana caranya untuk menggambar kepala anime di fitur mirror ini dengan akurat ya, dengan akurat ya, lumayan akurat lah. Mungkin kalian bisa ikuti praktek ini dan kalian bisa coba aja ya cuy ya. Nah oke, jadi langsung saja ke tutorialnya kali ini. Oke teman-teman, jadi saatnya gua tunjukin gimana caranya untuk menggambar kepala anime menggunakan fitur mirror ya. Jadi pertama-tama kalian masuk ke menu filter seperti ini, kemudian kalian masuk ke bingkai ya. Tulisan yang ada di bawah ini kalian bisa geser ke kiri dan kemudian kalian akan menemukan tulisan bingkai. Nah di teks bingkai ini itu ada tebal jumlah sama tebal ukuran. Kalian pakai yang tebal ukuran aja, karena yang tebal ukuran ini hanya berubah pixelnya aja. Jadi bukan ini bukan bukan tabelnya gitu ya. Tabelnya bisa diubah nih, kalian bisa lihat ya. Nah jadi di sini gue akan pakai yang tebal ukuran aja. Awalnya itu ada di 51 kayak gini, dan kalian tambah satu lagi jadi 52 kayak gini ya, karena biar posisi gambarnya nanti itu enggak ke kiri atau ke kanan gitu ya, jadi bisa pas gitu. Nah enggak terlalu ke kiri atau ke kanan gitu, jadi enggak ada ruang yang terbuang gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kalian tinggal centang aja jika udah selesai. Nah setelah itu kalian bisa tambah layar, baru kalian aktifkan mirroringnya seperti ini ya. Nah di sini itu jika kalian baru aktifin itu pasti ada di tengah-tengah kayak gini. Jadi kalian harus taruh di
pas garis kayak gini ya. Nah, kalian harus taruh di pas garis kayak gini. Kalian bisa geser aja itu yang ada lingkarannya, kalian tinggal tap, kemudian kalian tinggal geser aja ke garis seperti ini ya. Nah, jika udah selesai barulah kita menggambar. Nah, di sini gue pakai pen fade lagi. Gue pakai dip pen kasar ukuran 2,4 atau 2,5. Kalau kalian pakai dip pen kasar ukurannya itu di antara 1 sampai 2 aja ya, jangan lebih. Nah, oke, jadi di sini gua akan gambar di bagian sini ya. Sini di bagian bawah lingkaran ini seperti ini. Nah, kita ambil ini coy. Kita ambil 2 kotak ini ya. 2 kotak ini ya. 4 kotak lah kalau ditambah dengan sisi kiri ya. Jadi kita ambil 2 kotak ini untuk wilayah renggangan dari matanya, dan kita ambil 4 kotak ini untuk wilayah pupil matanya ya. Kalau untuk bulu matanya itu bebas, nanti bisa sampai ke sini gitu ya. Nah, langsung saja setelah itu kita bikin garis atau kita gunakan tools penggaris seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat itu. Nah, untuk yang atas bawahnya ini harus full seperti ini ya, harus full. Kalau yang bagian kiri kanan jangan full seperti ini ya, tapi dikecilin dikit segini kira-kira ya. Ya segini juga nggak apa-apa gitu. Nah, jika udah selesai tinggal kalian bikin lingkarannya aja seperti ini. Nah, oke, setelah itu kalian bisa nonaktifkan aja untuk fitur penggarisnya, dan kalian bisa tambah detail dikit seperti ini ya. Seperti ini, tambah aja detail dikit. Nah, jika udah selesai kita langsung bikin garisnya. Untuk garisnya seperti ini ya. Jadi dilebihin sedikit seperti ini, dan di bagian sini kita bisa bikin garis matanya atau bulu matanya kayak gini ya. Dan setelah itu yang bagian atas ini juga hapus ya, karena itu adalah sisa dari lingkaran ini. Jadi yang kita butuhin cuman tunggu bentar, yang ini aja ya yang kita butuhin itu. Nah, kalian juga bisa blok semuanya aja biar lebih kelihatan gitu matanya ya. Nah, oke, kayak gini aja ya. Kalau bisa bikin matanya yang agak tebalan dikit gitu. Nah, seperti ini aja ya, kalian bisa lihat itu ya. Nah, kalian di bagian bawah ini juga bisa kalian tambahin sedikit untuk membatas matanya yang bagian bawah ya, seperti ini, biar makin kelihatan gitu untuk patokannya gitu ya. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi kita cuman ambil 4 kotak ya, sekitaran 4 kotak ini ya, sekitaran 4 kotak untuk membuat matanya gitu, dan dilebihin sedikit karena ini nanti akan jadi bagian dari wajah gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil yang ini itu untuk bagian hidung, terus yang ini itu kita ambil untuk bagian mulutnya, dan 2 kotak ini itu akan menjadi bagian dagunya. Jadi pertama-tama kalian jangan gambar dulu ya bagian ini ya, bagian mulut sama hidungnya jangan digambar dulu, tapi yang kalian gambar itu adalah bagian wajahnya dulu ya, bagian wajah. Nah, cara untuk menggambar bagian wajah, jika kalian ambil seperti ini pastinya akan terlalu lebar ya kan ya, jadi kalian ambil yang bagian sini ya, kalian bisa lihat yang gue lingkarin itu, terus kemudian kalian tarik ke bawah sampai ke sini. Nah, jika udah selesai sampai di sini, sekarang kita ambil yang bagian sini. Nah, jadi seperti ini ya, langsung dilengkukan ke bawah gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada persilangannya sebenarnya. Jadi seperti ini, ada persilangannya ya. Dan inilah yang akan kita pakai. Nah, seperti ini aja ya. Nah, kalian bisa lihat itu. Dan setelah itu kita bisa bikin dagunya. Nah, jangan sampai ke sini ya, karena nanti terlalu lonjong. Lihat tuh kayak ada paruhnya. Jadi mending bikin segini aja, setengahnya lah ya. Nah, oke, udah selesai. Dan jika udah selesai, kalian langsung bikin bagian
atasnya seperti ini ya. Caranya itu kalian bikin lingkaran seperti ini ya, gunakan penggaris lingkaran. Terus bagian bawah ini ya, bagian bawah itu kalian harus nyentuh bagian pinggirnya ya, di bagian sini ya, pinggir ini, di bagian sini ya, pinggir ini ya, harus nyentuh gitu. Sampai pas ya. Nah, kalian bisa kecilin dulu kayak gini, terus kalian lebarin dan kemudian kalian geser ke atas. Nah, kalau bisa yang ini ya, tengah-tengahnya ini pas di bagian sini ya. Nah, kayak seperti ini biar sesuai cuy ya. Ini gunanya buat apa Bang? Buat bikin bagian atasnya sini untuk penggambaran rambut gitu ya, untuk penggambaran rambut. Dan setelah itu kalian bisa langsung gores saja seperti ini dan off kan kalau udah selesai. Nah, jika udah selesai nanti akan berbentuk seperti kepala seperti ini. Nah, setelah itu kita jangan bikin bagian mulut sama hidungnya dulu karena ada fitur mirrornya, jadi nanti jelek. Jadi sekarang kita gambar bagian telinganya dulu ya. Telinganya itu dari sini kemudian ke sini. Jadi bikin kecil aja ya cuy ya, bikin kecil aja seperti ini. Jangan sampai di bagian bawah, tapi agak sedikit di tengah seperti ini ya. Nah, begini cara untuk membuat telinganya ya. Jadi di antara sini jangan terlalu ke atas ya, tapi di agak sedikit ke bawah dikit seperti ini. Dan setelah itu kalian tinggal tarik lekukan, dan tepat di persilangan ini kalian tinggal tarik aja ke bawah. Tapi untuk tarikannya ke bawah jangan sampai ke sini ya, biar kelihatan gitu telinganya ya. Nah, oke, udah selesai. Dan jika udah selesai kita bisa bikin patokan untuk rambutnya cuy ya. Untuk rambutnya kita akan ambil segini ya, di sini satu kotak ini ya, dari kepala ya, satu kotak ambil. Kemudian yang ini kita akan ambil 2 kotak. Nah, jadi setelah itu kalian bisa tarik garis saja seperti ini ya, sampai ke sini. Ini ya, persilangan ini yang gue lingkarin ini. Kalian tinggal tarik garis saja sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Ini untuk bagian rambutnya. Dan kemudian kalian bisa bikin pembatas rambutnya di sini. Ini untuk bagian dalam ya, bagian dalam dan bagian luar gitu ya. Setelah itu kita bisa gambar bagian lehernya ya. Untuk lehernya seperti biasa kalian bikin di bagian tengah seperti ini ya. Ya, jangan terlalu minggir ya. Nah, kalian bikin seperti ini. Dan kemudian di bagian sini ya, kalian lihat ini, kalian bikin garis lagi seperti ini. Ini masih terlalu lebar aja ya, jadi kalian bikin seperti ini ya, tepat di tengah. Terus kemudian kalian bikin garis seperti ini lagi untuk lehernya ya. Dan kemudian kalian bisa langsung bikin seperti ini untuk bahunya ya. Untuk bahunya itu agak sedikit lebaran sama ini ya, volume rambutnya ya, jadi agak sama gitu, hampir sama. Nah, jika udah selesai, setelah itu kita cari apa yang kurang. Nah, yang simetris dulu kalian buat lah ya, kalian buat dulu. Nah, di sini yang kurang itu ada di bagian alis ya, jadi kalian bikin sedikit lagi seperti ini untuk garis kelopak mata gitu ya. Terus alisnya ada di sini, ada di sekitaran sini ya. Nah, oke, jadi seperti ini cuy. Bentar. Nah, ini jadi lebih bagus. Nah, jika udah selesai seperti ini, kalian bisa bikin bagian poninya ya. Untuk bagian poni itu biasanya itu sekitaran segini. Kalian bisa lihat dari sini ya, atau di bagian sini gitu ya. Nah, kita bikin poninya biasa aja. Nah, kalian juga bisa bikin
gaya rambut lain ya. Nah, kita bikin gaya rambut lain aja, dan di sini kalian boleh ini menghapus bagian mirroringnya ya, kalian bisa nonaktifkan. Dan setelah itu kita gambar bagian ini bagian hidungnya ya. Bagian hidungnya ada di sini, ini tepat di tekuk-tekukan ini garis yang ini tepat untuk tekukannya. Dan kalian bisa kasih shading sedikit, seperti ini. Nah, setelah itu yang ini baru kalian bikin mulut. Nah, oke, seperti ini ya cuy ya. Nah, setelah itu kita bikin bagian poninya ya, bagian poni batasannya ada di sini ya, panjangnya. Dan untuk pembatasan poninya itu sekiranya segini. Kita ambil 2 kotak dari kotak alis, 2 baris kotak maksudnya ya, 2 baris kotak dekat alis seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini ya, ini 2 kotak. Kita ambil aja untuk mengetahui panjang dari poninya gitu ya. Nah, kita bikin poni yang agak bedaan dikit gitu ya. Oh, tunggu. Nah, seperti ini ya cuy ya. Biasanya ada di sini untuk ukuran poninya gitu ya. Biasanya hampir menutupi mata gitu kalau untuk ukuran poni anime gitu ya. Ini untuk batas rambutnya ya, karena gue akan bikin rambut yang pendek aja, jadi gue bikin seperti ini. Sebenarnya ini kalau pakai fitur mirror lebih cepat ya cuy ya, jadi kalian bisa aktifin fitur mirrornya seperti ini untuk menggambar bagian rambut, karena menggambar bagian rambut ini cukup ribet gitu. Kalau poninya tadi gue nggak aktifin karena gue pengen bikin poninya itu sepihak kayak gini ya, jadi nggak simetris gitu. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa gambar detail-detail rambut lainnya, karena ini baru patokan aja ya cuy ya, bukan detailnya gitu. Nah, kita bikin rambutnya seperti ini, bikin pendek aja ya rambutnya ya, kita bikin pendek aja. Nah, kalian bisa bentuk sesuka hati. Nah, kalau kalian udah punya patokannya tadi, itu pasti akan lebih gampang cuy untuk membentuk rambutnya gitu. Jadi kalian tinggal bikin lancip-lancip kayak gini aja gitu ya. Nah, ini lehernya terlalu pendek ya cuy ya, jadi gue akan tambahin panjang segini ya, segini nggak apa-apa ya. Nah, langsung aja kasih kerah aja ya biar lebih bagus gitu. Nah, oke, jadi di sini gue nggak tunjukin langsung ya cara untuk menggambar bagian kerahnya ini atau yang lainnya ya, karena ya gue udah pernah bikin tutorialnya gitu berkali-kali ya, ada di playlist jika kalian mau cek. Nah, setelah itu kita bisa hapus bagian-bagian yang nggak perlu. Nah, contohnya seperti ini ya, ini tertutup oleh poninya. Nah, terus kalian bisa kasih shading sedikit-sedikit. Nah, oke, jadi seperti ini ya, ini udah jadi cuy. Jadi tadi gue nggak perlu bikin dari kiri kanan gitu ya, dari kiri terus kanan lagi gitu, jadi tinggal 1 kali jalan yang lainnya jadi. Yang gue bikin manual kiri kanan itu cuman bagian poninya aja, ini ya poninya aja yang gue bikin dari kiri ke kanan gitu. Jadi yang lainnya ya gue biarin gitu ya, harus bikin detail gitu ya. Jadi kalian tinggal bikin detailnya dikit-dikit udah selesai cuy ya. Nah, jadi lebih cepat gitu ya daripada menggambar satuan gitu ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat udah jadi cuy ya, udah jadi gambar animenya gitu. Jadi cukup 1 kali jalan aja udah kelar. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi caranya kalian gambar dari posisi mata dulu, dan di posisi mata ini kita ambil renggangan ya, 4 kotak ini ya.
kita ambil renggangannya, terus kita ambil 4 kotak lagi untuk bikin pupil matanya ini, dan setelah itu kita gambar bagian atas ini ya, bagian atas mata, bagian atas atau bulu matanya ini kalian gambar dan kalian lebihin sedikit ya ke sini dan hampir menyentuh di bagian bawah sini kayak gitu. Itu untuk cara gua ngelihat patokannya ya, kalian bisa praktekin aja dan kalian bisa tiru aja cuy ya. Oke teman-teman, jadi ya untuk tutorial menggambar kepalanya seperti tadi, dan sekarang gue akan bahas yang fitur-fitur yang lain secara singkat ya, jadi biar kalian paham aja gitu, jadi nggak akan gue pakai gitu ya. Nah oke, jadi di sini langsung saja gue hilangin dulu. Nah di sini gue akan bahas yang ini, yang dua ini ya, yang perspektif ini. Ini ada perspektif yang seperti ini ya, dan kemudian ada yang perspektifnya cuman seperti papan kayak gini doang ya. Jadi ini ada 3D perspektif sama 2 dimensi perspektif. Nah kita bahas yang 3D dulu. Nah di sini cara gunainnya itu kayak gimana gitu ya, pasti kalian bakal bingung juga gitu ya. Nah di sini ada apa lagi kayak gini gitu, terus di sini juga ada kayak ginian. Nah pasti kalian akan kebingungan untuk menggunakan ini ya pastinya ya. Nah dan di sini gue akan tunjukin cara menggunakannya. Untuk menggunakan fitur ini itu kalian nggak bisa langsung gores ya. Nah lihat ini ya, kalian nggak bisa langsung gores, jadi kalian harus atur terlebih dahulu seperti ini. Nah dan jika udah selesai baru kalian kunci dulu. Nah kalian bisa lihat di situ ada gambar gembok ya, di 3 titik itu ya ada gambar gembok, jadi kalian tinggal kunci aja. Dan untuk yang ini untuk bagian samping, dan yang ini ya sama bagian samping ya, tapi ini bisa menggambar 3 kotak sekaligus gitu. Nah prinsipnya sama gitu ya. Nah, jadi gue bikin kayak gini aja. Ya, kalian juga bisa atur-atur dengan menekannya berkali-kali gitu, nanti akan terlihat. Nah di sini gue akan bikin yang sini aja ya. Nah kita kunci dulu, setelah itu kita gambar seperti ini. Ini untuk cara makainya. Ini cocok banget jika digunakan untuk menggambar gedung atau ruangan yang transparan gitu ya, atau untuk membuat kerangka-kerangka gedung gitu, ini cocok banget ya. Jadi seperti ini, jadi kalian harus gambar satu persatu dulu ya, kalian harus gambar satu persatu seperti ini ya. Dan untuk penggambarannya itu ada di kotak yang ini, ada di kotak yang warna oranye ini ya. Jadi kalian kunci terus kalian gambar. Nah ini juga cocok banget ya kalau digunakan untuk menggambar seperti kotak ini ya, seperti kotak seperti ini ya, untuk menggambar bangku sekolah atau semacamnya, untuk mempercepat menggambar manga itu cocok banget gitu ya. Ini benar-benar berguna. Nah oke, jadi seperti ini ya untuk penggunaan yang ini, yang 3D ini ya. Nah kita juga bisa bikin yang bagian sini gitu ya. Nah misalkan saja seperti ini ya, ini jendela gitu misalkan saja ya. Nah ini kan ada 3 garis di sini, nah, kalian bisa lihat itu. Nah kalian bisa bikin jadi 1 garis saja. Oh nggak bisa coy ya, ini cuman bisa kayak gini ya. Nah untuk patokannya itu yang ini ya, yang kotak kuning itu, dan kalian juga bisa menggambar di sisi yang lain sebenarnya. Nah seperti ini. Dan jika kalian hapus sebagian, nanti sebagian yang lain juga ikut terhapus gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi ini cocok banget untuk menggambar gedung ya. Misalkan saja ini untuk jendela gitu kan, ini untuk jendela, terus yang bagian bawah sini itu untuk kursi atau semacamnya gitu ya. Ini cocok banget gitu. Ini untuk menggambar gedung cocok banget. Nah sekarang kita bahas yang satunya lagi. Ini gue hilangin aja. Nah, kita bahas yang ini ya. Ini cocok banget untuk membuat seperti locker atau jendela gitu ya, semacamnya ya. Nah caranya sama ya, kalian tinggal atur aja, karena ini lebih simpel malah. Jadi kalian tinggal atur aja, dan setelah itu kalian kunci ya, seperti biasa. Ini ada gambar gembok ini, kalian bisa lihat ada gambar gembok ya, kalian tinggal kunci aja, dan setelah itu kalian bisa gambar di manapun gitu ya. Ya tapi patokannya tetap yang ini ya, yang oranye ini. Kalau kalian gambar di sini ntar melanjang tuh ya, melanjang sampai ke bawah sini gitu. Jadi mending digambar di sini aja patokannya ya, dari pojok gitu. Nah tapi bisa kalian lihat ya di sini ya,
kalian bisa lihat dengan jelas. Nah ini misalkan saja gue gambar loker nih seperti ini ya, kalian bisa lihat dengan jelas kalau kualitas gambarnya nggak sebagus saat kalian menggambar secara manual gitu ya. Nah jadi mending kalian nggak usah pakai fitur yang satu ini karena cukup ribet gitu. Nah terus gue akan bahas yang ini dan juga yang ini kan hampir sama kan, apa bedanya gitu. Nanti gue akan tunjukin bedanya seperti apa. Nah ini juga ada untuk mengatur jumlah ya, jumlah X atau tinggi, Y atau lebar gitu ya, yang ini. Nah kalian nggak usah pelajari yang ini ya, ini susah banget ini. Lagi pula kalau kalian berhasil menggambar menggunakan ini itu nggak begitu bagus gitu hasilnya. Cocoknya untuk bikin kerangka aja, itu cocok ini ya, dua ini. Nah oke, sekarang kita bahas yang dua ini sama tapi sebenarnya beda ya, serupa tapi tak sama gitu. Bentukannya sih sama tapi fungsinya dan hasilnya itu beda. Nah kita bahas yang ini terlebih dahulu. Bentar ya, gue tambah layar lagi dan ini gue hapus. Ini tuh cocok banget digunakan untuk menggambar seperti apa namanya, seperti bunga atau mungkin velg mobil gitu ya. Itu cocok banget itu yang ini. Nah terus perbedaannya apa dengan yang ini ya? Nah perbedaannya cuma ada satu, yaitu yang kalau kalian pakai yang ini ya, bentar, kalian pakai yang ini itu kalau digambar kiri itu ya kiri semua. Contohnya seperti ini. Gue pakai ini aja ya, pen fade aja, dan gue pakai warna kuning ya. Kita coba gambar bunga aja di sini ya. Kurang gede lagi. Bentar, jumlahnya ini kalian bisa tambah ya cuy ya, kalian bisa tambah sebanyak yang kalian mau. Terus ini untuk mengubah ukurannya, rotasinya ya, untuk merotasi misalkan saja seperti ini contohnya. Cara makainya kayak gini ya, kita bikin seperti ini ya, anggap aja ini adalah bunga ya, bunga seperti ini ya. Dan setelah itu kalian bisa rotasi ke sisi yang lain, terus kalian bisa pakai lagi, kalian bisa gambar lagi gitu kayak gini. Kurang terang cuy. Nah kalian bisa lihat itu ya. Nah caranya kayak gini. Nah bedanya apa dengan yang tadi ya, dengan yang ini ya, bedanya itu kayak gini. Kalian bisa lihat ini ya. Nah jika kalian gores seperti ini, yang kita kan gores yang sisi kiri seperti ini ya, nanti yang lainnya juga akan tergores yang sisi kiri gitu. Beda dengan yang ini ya, yang ini tuh beda lagi. Nah gua akan kasih contoh, ini akan gua hapus saja. Nah kalau yang ini ya, yang ini itu mirroring ya, mirroring hampir sama kayak yang ini. Jadi sisinya itu kiri kanan kena semua gitu. Jadi seperti ini ya. Misalkan saja kita bikin gambar bunga lagi ya. Nah seperti ini cuy. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu kena semua gitu ya, bisa kena semua. Nah seperti ini ya. Semakin banyak itu juga semakin lama gitu, semakin lemot. Nah kalian bisa lihat itu ya, jadi kiri kanan itu kena semua. Nah kita coba lagi ya. Nah kalian bisa lihat gua gores seperti ini. Nah yang kiri gua gores, yang kanan juga ikut tergores gitu cuy ya. Jadi bener-bener mirroring gitu. Nah dan di sini gua akan coba untuk menggambar bunga matahari aja ya, seperti ini ya. Nah setelah itu jika udah seperti ini, kalian tinggal geser aja di bagian bawah ini ya, ada tahapan gitu ya. Nah ada dua garis ini ya, yang ini untuk jumlah dan yang ini untuk rotasinya gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu, mana yang menurut kalian cocok gitu ya. Jadi udah kelihatan jika kalian nonaktifkan. Nah baru bisa kalian lihat ya, ini gambar bunga ya, anggap aja ini bunga lah, mirip bunga gitu. Nah jadi seperti ini ya untuk cara makainya. Untuk yang untuk yang keempat ini ya, gue udah jelasin. Kalau yang ini tuh untuk
Ya bisa kalian gunakan untuk membuat sketsa kasar dari sebuah gedung aja ya, jangan bikin yang full gitu langsung jadi gitu, karena hasilnya jelek sebenarnya. Kemudian yang ini juga sama fungsinya ya, dan cara makainya kedua ini itu kalian harus lock dulu atau kalian harus kunci dulu. Nah kalau kalian nggak kunci nggak akan ada, nggak akan bisa digores ya. Coba aja kalian bisa otak-atik sendiri dan pelajari sendiri ya. Dan untuk yang ini itu kalau kiri ya kiri semua gitu kan. Nah kalian bisa lihat itu, kalau yang kiri ya kiri semua, kalau kanan ya kanan semua gitu. Nah, kalian bisa lihat itu. Nah ya kan. Dan untuk cara pakainya yang ini tuh, yang kedua ini tuh, yang atas ini untuk ukuran jumlahnya ya. Kemudian yang ini untuk rotasinya atau untuk memutar ini garisnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat itu. Nah semakin banyak garisnya akan semakin susah cuy ya, semakin susah gitu untuk menggambar gitu. Nah lihat tuh lemot banget kan. Nah oke seperti ini ya. Nah jadi itu tadi untuk pembahasan fitur mirror ini ya, ke berapa ini, 1 2 3 4 5 fitur mirror ini ya. Itu udah gua bahas semua, dan itu tadi untuk cara-caranya ya, gua udah tunjukin semuanya. Mulai dari cara menggambar kepala ini, kepala anime ini dengan fitur mirror ya. Tadi gue udah tunjukin caranya, kalian tinggal ikutin aja, dan gue bahas seperti kekurangan dan kelebihannya itu kayak gimana ya. Pokoknya ya kalau kalian gambar pakai fitur mirror ini, itu kekurangannya ya kalian nggak bisa menggambar selain ke arah ke depan gitu. Kalau gambar karakter ya, kalau kalian gambar pemandangan itu cocok banget kalau pakai itu ya, karena butuh simetris, tampilan yang simetris gitu. Nah tapi kalau untuk bagian kepala anime seperti ini kayaknya kurang cocok, karena cuman bisa menggambar di bagian depan aja, sementara untuk bagian samping dan bagian 3/4 itu nggak bisa cuy ya, nggak bisa pakai fitur mirror. Dan cocoknya lagi jika kalian menggunakan fitur mirror ini untuk menggambar dua karakter yang sama atau mungkin berbeda ya, dua posisi yang sama gitu tapi karakternya berbeda, bisa kalian otak-atik gitu, dua karakter dalam satu kali gambar, itu cocok banget kalau pakai fitur mirror yang satu ini. Nah oke, jadi itu tadi untuk tutorialnya ya, untuk tutorial dan pembahasannya ya. Videonya cukup lama karena ya gue pengen bahas semua soalnya cuy ya. Kalau gue bahas satu persatu ntar malah kebanyakan video gitu. Oke, jika kalian suka silahkan like aja, dan jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau. Dan untuk tutorial yang lain kalian bisa cari aja di playlist, itu ada banyak, atau kalian bisa ketik aja pengen nyari tutorial apa, misalkan saja cara menggambar kepala, terus tambahin aja di belakangnya Free Drawing Indonesia, nanti akan ketemu video-video yang gua bikin gitu ya. Nah oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye guys.